Bisa saya mulai atau sudah lengkap? Baik, untuk perkuliahan kali ini saya mulai ya. Suara saya sudah kedengaran nih. Iya Pak, sudah. Pak. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, pertemuan kali ini pertemuan terakhir sebelum UTS ya. Ini minggu depan disiapkan kalian UTS. Tadinya dari bab awal ya sampai sekarang, sampai hari ini. Nanti nggak tahu gimana. Mungkin ngerjakan soal terus dikumpulkan di proses ini ya seperti biasanya, tapi nanti mungkin hanya satu hari ngerjakan soalnya di hari minggu depan, di hari Kamis. Oke. Ya. Kita lanjutkan untuk materinya. Sebelumnya kalau saya terkendala sinyal ya, karena di sini sinyalnya agak susah, itu kalian bilang ya. Nanti kalau saya umpama menjelaskan terus gambarnya hilang atau suara saya putus-putus, nanti saya diingatkan. Boleh Iya Pak. melalui chatting apa. Soalnya di sini agak ini sinyalnya. Saya coba share ya materinya. Kemarin kita sampai posisi palsu ya. Oh iya, ada tugas ya. Saya sampai lupa. Tugas dua soal. Gimana? Ada kesulitan nggak tugasnya?
Itu Pak, apa namanya, antara iterasi sebelumnya sama sesudahnya itu yang selisihnya sedikit kesulitan membedakan Pak. Bedanya yang iterasi itu ya. Yang nomor 2 berarti. Iya Pak. Oke. Nah, berarti kita. Oh, itu materi yang kemarin lagi ya. Iya. Oke, kalau gitu saya coba tampilkan lagi slide-nya yang kemarin. Ya. Oke. Bisa dilihat ini? Sudah kelihatan belum? Sudah Pak. Sudah. Oke. Kalau metode iterasi kemarin itu yang ya, Gauss Seidel. Ya, kalau Gauss Seidel itu gini, ini FPL-nya, kemudian kita bentuk persamaannya. Ini sama ya, langkah ini sama antara iterasi yang Gauss Seidel dan yang satunya. Nah, yang membedakan yang ini asumsinya, kalau Gauss Seidel itu tiap tahap diupdate nilainya. Tiap mencari nilai itu diupdate. Ya. Jadi yang misal iterasi pertama, di sini kita asumsikan Y dan Z-nya sama dengan 0. Maka untuk X-nya kita peroleh sekian dengan asumsi nilai Z dan Y 0. Ya, sudah kita tahu nilai X-nya, X yang diupdate. Kemudian untuk menghitung Y, ya, Y1 di sini, kita pakai nilai yang sudah diupdate. Jadi yang X ini kita pakai nilai yang baru. Yang Z ini juga yang baru, tapi Z-nya ini kan belum diperbarui, sehingga Z-nya masih 0. Begitu juga untuk mencari Z. Terus nanti mencari X2 juga gitu. Dia pakai nilai yang terbaru. Nah, untuk yang iterasi Jacobi, ya, angka pertamanya sama, dibentuk persamaan ini. Ya. Kemudian perbedaannya untuk iterasinya pertama X0-nya diasumsikan semuanya 0 dari X, Y, dan Z semuanya 0. Kemudian kita peroleh iterasi yang pertama, nilai X, Y, dan Z dihitung bersamaan ya dengan asumsi semuanya 0. Seperti itu. Kalau yang tadi itu satu-satu ya. Jadi X1 dihitung, kemudian
Y1 menggunakan nilai dari X1. Kalau ini enggak. Kalau ini untuk iterasi pertama ya semuanya menggunakan X0, Y0, dan Z0 nilainya. Untuk iterasi kedua juga gitu, semuanya menggunakan nilai dari X1, Y1, dan Z1. Dan seterusnya, iterasi ketiga menggunakan nilai dari X2, Y2, Z2, dan seterusnya. Itu Mbak perbedaannya. Tadi siapa Mohon tadi? maaf Pak, Ada ya. mohon maaf Pak, bukan yang itu maksud saya. Yang mana? Gini loh Pak, untuk mencari iterasi 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, itu kan sudah ketemu semua. Nah, sekarang itu kan berarti yang diambil itu X1, X2, X3-nya itu kan yang tidak berubah atau selisihnya cukup kecil antara iterasi sebelumnya dan sudahnya. Nah, kemarin saya mengerjakan itu, perubahannya rata-rata banyak, Pak. Jadi saya bingungnya itu milih yang mana gitu loh, Pak. Untuk mencari iterasi 1, 2, 3-nya itu sudah bisa. Oke, bentar. Coba saya lihat tugasnya ya. Saya belum ngecek. Coba saya lihat. Kalau di Excel itu kan bisa sampai iterasi banyak ya, Pak. Nah, makanya kan kelihatan selisihnya. Tapi itu, Pak, saya bingung membedakan selisih yang paling sedikit itu yang mana. Mana ya namanya? Ini Nanda atau Nanda? Nandani, Pak. Coba saya buka ya tugasnya. Untuk yang nomor 1 sudah bisa. Untuk yang nomor 1, kalian kalau kesulitan dibentuk pecahan, nggak apa-apa. Bentuk desimal. Ini ya. Saya buka. Saya share.
Ini ya pertanyaan Anda ini. Kelihatan? Iya, Pak, sudah kelihatan. Oke, nah. Jadi fungsinya kemarin mana itu? Coba kita cocokkan. Misalnya ini, kita coba lihat jawabannya Nandani. Oke, ini berarti yang X1 ini adalah min 11 plus 2 ya, min 11 plus X2 minus 10 X3 per 2, betul ya. Kemudian yang ini min 11 D3 itu X3 plus X3 min 8 E3. Oke. Betul. Kemudian yang sini 6 min 10 D4 ya. Terus plus D4 per 2 ya. Bentar, ini oh iya betul ya, X2 kemudian nggak ada X1. Kok yang ini 25 min plus D4 D4 itu X1 1 min 11 X2 min D plus 3 X3 itu 2. Nah, coba kita tarik ya. Ini tidak konvergen ya sini. Oke. Sama juga yang satunya juga nggak konvergen. Mungkin ya bisa jadi saya juga belum mengerjakan di sini. Bisa jadi kalau ini yang misal persamaan pertama, ini kan kita misalkan di sini X1 ya kan. Kalau persamaan kedua kita buat persamaannya X2. Kalau yang sini sama X3 kita persamaan ketiga kita misalkan X3, persamaan keempat kita misalkan X4. Kalau letaknya saya bolak-balik ya, misalkan ini saya buat persamaan pertama, ini saya buat
persamaan kedua misalkan, terus ini ketiga, baru ini yang keempat, itu kan juga boleh. Ya, maka itu coba dilakukan seperti itu. Jadi coba aja yang di sini, misalkan X1 sama dengan 6, ya 6 minus plus X2 min 2X3 per 10 misalkan. Itu juga boleh seperti itu. Jadi nggak harus yang persamaan-pertama ini misalkan X1, persamaan kedua ini dibuat persamaan X2, ini ketiga dan seterusnya. Jadi nggak harus seperti itu. Kalau misalkan ketemunya seperti ini, ya ini sudah dicoba sampai iterasi banyak. Kalau memang hasilnya tidak konvergen, bisa kita bolak-balik persamanya. Memang metode ini ada yang hasilnya memang seperti ini, enggak konvergen gitu ya. Jadi mungkin ini salah satu kelemahan dari metode iterasi. Ya. Jadi enggak semua soal itu mungkin bisa dikerjakan semua metode. Mungkin metode satu cocok, metode yang lain tidak cocok. Atau sebaliknya. Ya gitu ya. Jadi coba aja yang di sini dibolak-balik. Itu solusi mungkin dari kalau hasilnya belum ada yang konvergen. Jadi dia berhentinya itu kalau misalkan perubahannya itu cukup kecil. Ini kita lihat dia nggak konsisten nilainya ya. Iya, Pak. Jadi coba dibolak-balik persamaannya. Ini kan nggak harus yang di atas. Bisa jadi yang ini yang nomor 1, yang ini nomor 4 misalkan, kan nggak masalah. Ya gitu ya. Coba ini, jadi kemarin kan langsung saya tunjuk tugasnya ya, belum saya coba bagaimana hasilnya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa, ini untuk latihan aja. Oke. Jadi bukan ini ya, bukan, walaupun ini perubahannya kecil, tapi setelah iterasi ke 25 dia besar lagi, ya kan? Berarti ini bukan konvergen. Jadi kalau konvergen, kalau kita teruskan ya nilainya tetap ya atau cenderung lebih kecil. Oke, seperti itu untuk yang nomor 2 ya. Kalian bisa coba-coba misalkan contoh yang ini ya di iterasi copy atau Gauss-Seidel gitu ya. Nggak harus yang soal yang saya kasih. Kalian bisa nyoba soal yang lain. Siapa tahu nanti ini keluar di UTS. Gitu ya untuk yang nomor 2. Coba saya kerjakan yang nomor 1, tetapi hanya untuk memecah menjadi L dan U ya. Terusnya nanti kalian kerjakan sendiri. Oke. Saya coba ini. Kalau yang nomor 1, bagaimana menentukan LU-nya? Ya, kesulitannya angkanya terlalu besar, Pak.
karena terlalu besar. Oke, Pak, saya coba yang di komposisi aku ya. Kita langsung bentuk matrixnya. 27, 6, 1, 6, 15, 2, 1, 1, 54. Ya, ini X1, X2, X3, ini 80, 70, 40. Ya. Nah, di sini A kita menjadi L dan U. Kita tulis lagi. Coba saya dibantu. Ini untuk menolkan yang sebelah sini gimana? 6. Nggak kelihatan, Pak. 2.
kelihatan. Yang lain kelihatan? Tidak, Pak. Kelihatan Itu Pak. Enggak. Ada? Tidak, Pak. Nggak kelihatan. Slide-nya Nah. tidak Oke, lagi. Ini gimana? Sudah terlihat belum? belum Pak punya saya. Yang lain? Sudah ini sudah saya pada. Sudah Pak. Udah, Pak. Sudah ya? Sudah. Sudah, tidak kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah Pak. Anu ya, delay. Oke. Kedua, 6 ini ya. Kita membentuk matriks upper ya, matriks U-nya. Sehingga kita harus membuat 6 ini menjadi 0. Berarti baris kedua dikurangi ya. Kurangi berapa baris pertama? Oke. Ini. Kurangi berapa kali baris pertama? 2/9. 2/9 atau kalau bingung 6/27 ya. Iya Pak. Dikurangi 6/27 baris pertama. Ini didapatkan ke baris kedua. Oke, saya tulis 57 6 min 1 ini jadi 0. Nah, kemudian ini 15 dikurangi 6/27 kali 6. Kalau kesulitan pakai kalkulator nggak apa-apa, pakai kalkulator cepetan nggak salah. Seperti itu di sini kira-kira 13,27. Kemudian ini 2 min 6/27 kali min 1. Itu ketemu 2,22. Terus kita dapatkan karena kita merubah salah. Karena kita tadi merubah ini ya, 6 ini menjadi 0, maka kita dapatkan matriks L-nya. Di sini kalau membuat matriks L ini 1 1 1, di sini 0 0 0. Kemudian kita mengisi bagian yang belum ada nilainya. Karena ini letaknya di sini. Baris pertama kolom pertama baris kedua ya.
itu kita kasih nilai 6/27. Terus kita nolkan yang di sini. Ya. Berarti garis ke 3 dikurangi dengan berapa? 27. Garis pertama tambah garis ketiga. Ya. Ini kita peroleh nilai ini nol. Nah, ini bisa dihitung pakai kalkulator, nggak masalah. Ini nilainya 0,78. Kemudian yang sini 5,03. Ya. Setelah itu, supaya kita mendapatkan matriks U, ya, maka kita harus mengenalkan yang ini. Oh ini, ambil ini. 0,78 ini kita harus membuat menjadi 0. Berarti ini kita operasikan. Tiga. Nah, supaya jadi 0 berarti minus 0,78/30. Kita pakai yang baris kedua ya, 13,67 garis kedua tambahkan garis ketiga. Ya, ini 27,61. Oh ya, tadi pengalirnya yang di sini 27. 27. Ini 0, 13,67, 2,22. Yang sini 0, 0. Dan yang sini kalau dihitung nilainya nanti ya 5,03 minus 0,78/13,67 dikali dengan 2. 9. Ya. Kayak di sini pengalinya 0,78/13,67. Nah, jadi ketemu matriks L dan matriks U-nya. Nah, setelah ketemu ini, kita pakai rumus LY sama dengan V. Di mana di sini 1 6,27 per 27 1 78 per 13,67 0,1 kali Y1 Y2 Y3 ketemu dengan Y-nya ada 85 2 10. Nah, dari sini kan ketemu nilai Y. Nah, Y ini dimasukkan ke rumus yang kedua. Oke. Kita masukkan rumus kedua di sini. Oke. Dengan Y.
nanti kita pakai yang U 27 01 0 11,67 3,22 dan ini Mohon maaf, Pak. ya Apa itu nggak mau jalan nih, Pak, slide-nya, Pak. tadi nggak jelas. Tulisannya nggak jalan. Oke. Ini terkendala sinyal kayaknya ya. Macet di Yang lain soal, juga Pak. gitu. Macet di soal. Baiklah. Ya, Pak. Yang lain juga. Iya, Pak. Ya, Pak, macet di soal. Ya, saya nggak apa-apa. Jadi intinya gitu ya. Untuk Iya, Pak. ini nanti saya bertanya ini. Ini ya boleh besar juga boleh, desimal juga boleh. Oke, kalau gitu saya ini ya nanti dikerjakan sendiri seterusnya. Jadi setelah LY sama dengan B, kemudian ketemu Y, dimasukkan rumus kedua UX sama dengan Y, kita baru ketemu nilai dari X1, X2, X. Kalau gitu saya lanjutkan saja materinya ya. Kalau suaranya gimana? Jelas, Pak. Dengar, Pak. Oh, dengar ya. Mungkin kalau gambar aja ya. Kita lanjutkan saja untuk berikutnya. Ya. Ini sudah tampil slide-nya atau masih yang tadi? Masih yang tadi, Pak. Oke, saya hentikan lagi. Nanti saya share lagi. Ini sudah tampil PowerPoint atau yang masih belum bisa? Sudah, Pak. Sudah ya. Nanti kalau masuk lagi bilang lagi. Iya, Pak. Oke, kita masuk ke metode Newton-Raphson. Ya. Metode ini paling mudah dipakai, ya, terutama dalam penerapan dan rekayasa. Dalam metode ini kita tidak perlu mencari dua harga untuk fx yang mempunyai tanda berbeda. Kita ulang lagi dua metode sebelumnya. Itu kan kita harus mencari dua nilai yang berbeda tanda. Misalkan fungsinya seperti ini, dan kita cari nilai fx1 dan fx2, kemudian kita cari x-mid itu, atau yang metode positif palsu, sama kita tentukan nilai dari A atau X1 di sini, fx1, kemudian fx2 atau B, kemudian kita cari ini nilai dari x-mid atau C-nya. Oh, bukan x-mid ya, ini
Nah, kalau metode yang Newton Raphson itu kita tidak terlalu mencari harga. Kemudian konvergensinya yang dihasilkan cepat. Nah, akan tetapi kita perlu rumus turunan dari fungsinya. Ya, kecuali kalau sudah dinyatakan dalam soal. Kalau belum ada di soalnya, ya kita harus cari rumus turunannya. Turunan pertama. Kelemahannya tidak selalu menemukan akar. Kemudian kemungkinan mencari f aksen x sulit. Ya. Jadi mencari turunannya mungkin saja sulit. Kemudian menetapkan harga awal juga susah. Jadi maksudnya harga awal di sini nilai dari x awal ya. Kalau yang metode sebelumnya kita harus menentukan 2x, x1 dan x2. Kalau yang ini cukup satu saja, tapi penentuannya harus tepat. Kecuali kalau dinyatakan dalam soal. Ini pendekatan turunan rumus metode Newton-Raphson itu berasal dari geometri atau berasal dari Taylor. Ini asal mula penemuan metode. Oke. Ya, ini sama. Jadi kalau secara geometri seperti ini, misalkan fungsinya dx bisa dilihat halo. Atau slide-nya mantap ini? Iya, Pak. Iya, Pak. Macet. Saya. Jadi untuk pendekatan geometri itu dia berawal dari garis singgung kurva dengan gradien. Garis singgung ini delta y per delta x. Ya, kita tentukan garis singgung ini. Nah, di sini ada titik x1 dan xi maksud saya, xi dan xi plus 1. Atau kalau di sini xi ini sama dengan xr ya. Nah, di sini ditulis xr. Kemudian yang xi plus 1 nah, kemudian kita cari m-nya. Rumusnya fxr min 0 karena yang di sini ini kan fxr. Kita gambar saja. Nah, yang di sini itu adalah fxr atau fxi yang sama saja. Nah, yang di sini adalah f i plus 1. Ya kan? Jadi fxi plus 1-nya adalah 0. Kemudian per xi min xi plus 1. Nah, dari sini
kita ketemu turunannya adalah ini nilainya, sehingga karena kita ingin mencari yang ini, kan, akarnya ini x plus 1 di sini, maka kita bentuk bersamanya x plus 1 sama dengan x min fxi per f aksen xi. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung iterasi untuk x yang berikutnya. Jadi ini untuk pendekatan geometri. Kemudian ada cara lain dengan pendekatan dari Taylor. Kalau fx r plus 1 ini didekati dengan Taylor di sekitar xr, maka bentuknya menjadi seperti ini dari Taylor. Kemudian kita potong suku sampai orde kedua. Jadi yang orde kedua ini kita nyatakan sebagai error. Kita hanya menggunakan yang sebelah sini. Ya, ini. Maka kalau kita nyatakan untuk mencari akar, maka yang di sini fxr plus 1 ini harus kita nolkan, sehingga kita ketemu bentuk persamaan seperti ini. Nah, fxr plus 1 ini kita gunakan menentukan iterasi berikutnya. Sama ya, bisa dengan pendekatan geometri atau dari Taylor. Nah, ini asal mula dari persamaan ini xr plus 1 sama dengan xr min fxr per fxr. Jadi kita harus tahu turunannya juga. Ini algoritma. Nah, ini contoh. Hitunglah akar fx sama dengan e pangkat x minus 5x kuadrat sampai errornya adalah 0,00001. Jadi selisih antara iterasi 1 dengan iterasi berikutnya itu cukup kecil, 0,0001, baru dia berhenti. Nah, ini tebakan awalnya x 0-nya sama dengan 1. Berarti ini ada yang salah. X0-nya harusnya 0,5 di sini, 0,5. Nah, kita tahu fx-nya dari soal. Karena rumusnya harus ada turunan, maka kita turunkan di sini. Turunan pertamanya adalah e pangkat x min 10x. Sehingga kita kalau pakai x di sini iterasi 0, x0-nya adalah 0,5. Kemudian iterasi pertama kita pakai ini. Jadi x1 sama dengan x0 minus nilai dari ini per nilai dari yang bawah ini. Ya. Kita hitung atau di sini adalah errornya. Demikian juga untuk iterasi kedua, maka kita pakai rumus x2 sama dengan x1 minus nilai dari ini dengan x-nya x1, terus nilai dari turunannya ini dengan x-nya x1, dan seterusnya sampai dia errornya bukan sampai 0,0 dan perubahannya ini juga cukup kecil, sehingga ketemu di sini akarnya adalah 0,605 dan sekian. Oke.
Ada satu metode lagi di sini. Slide saya masih jalan. Pak. Ya. Di metode posisi palsu, Pak. Slide-nya. Slide-nya berhenti di situ. Iya, suaranya juga putus-putus. Gitu ya. Gimana ya? Sinyalnya saatnya tidak mendukung. Yang lain juga putus suaranya. Iya, Pak, putus-putus. Iya, Pak, putus-putus. Oke, saya coba hentikan. Sementara enggak saya tampilkan ya. Kalau gini lancar apa tidak? Sama sih. Enggak. Hanya putus-putus suaranya. Halo. Gimana, Pak? Masih putus-putus atau enggak? Masih Iya. putus-putus, Pak. Oke, coba saya nggak usah share lah, share screen. Nanti kalian bisa coba di itu dilihat. Atau nanti saya nggak tahu nanti rekamannya bagus atau sama dengan yang kalian terima ya. Mestinya bagus. Jadi nanti kalian coba lihat di YouTube lagi ya. Nanti akan coba saya share di YouTube. Iya, Pak. Coba saya share lagi, siapa tahu nanti rekamannya bisa bagus. Tinggal sedikit materinya untuk step ini yang metode terakhir. Jadi intinya untuk metode Newton-Raphson ya, itu sama dengan metode sebelumnya, tetapi untuk Newton-Raphson ini dia lebih sederhana karena hanya satu dugaan awal, nilai awal. Kalau yang sebelumnya kita harus ada dua nilai. Kalau yang ini dia hanya X0 saja. Udah kita cari X1, X2 dan seterusnya dengan rumus yang tadi. Sehingga oke. Untuk metode yang terakhir
Coba ini yang terakhir. Ini slide saya muncul atau enggak? Muncul, Pak. Oke. Ini metode terakhir ini adalah metode secant. Ya, atau tali busur ya. Itu tidak perlu mencari dua fungsi dengan tanda berbeda. Ya. Kalau yang metode pertama dan kedua, jadi kita harus mencari dua nilai X1 dan X2 itu yang berbeda tanda. Kalau yang ini tidak perlu, ya. Tidak perlu, tapi dia tetap harus mencari dua, X0 dan X1. Jadi dia kombinasi antara metode Newton dan metode posisi palsu. Dan dia tanpa mencari turunan. Nah, jadi lebih sederhana karena kita nggak usah menghitung turunannya. Dibandingkan dengan metode Newton tadi, kita harus cari turunan. Nah, ini intinya. Ini di sini. Langkahnya, kita tentukan nilai dari X0 dan X1. Setelah itu, dari sini kita tarik garis sampai kurva sehingga kita tahu di sini adalah X0 dan di sini adalah X1. Nah, antara X0 dan X1 kita tarik garis. Katakanlah ini garis lurus yang melewati Fx0 dan Fx1 sampai dia di sini. Mohon maaf, Pak. Slide-nya masih di metode posisi palsu. Ini tampilannya gimana ya? Tetap di metode posisi palsu, Pak. Oke. Berarti dia lambat ya. Nah. Oke, coba saya share lagi. Setelah ini sudah tampil belum? Belum, Pak. Ada gambarnya metode tali busur, kan?
Sudah, Pak. Ya. Jadi metode ini saya ulangi lagi, tidak perlu mencari dua fungsi dengan tanda beda, tapi dia tetap harus cari dua fungsi walaupun tandanya sama, tidak masalah. Contohnya yang digambar di sini, yaitu diketahui X0 dan X1. Ya, kalau yang metode bagi dua atau posisi palsu, dia kan harus beda tanda. Dia X0, X1-nya di sini, X2-nya di sini. Kalau yang ini enggak, tandanya sama. Ya, prinsipnya di sini setelah kita tahu nilai dari fx0 dan fx1, kemudian kita tarik garis lurus sampai dia menyentuh dari nilai sumbu x. Sampai dia ketemu menyentuh sumbu x, kemudian dari sini kita tarik ke atas. Nah, ini adalah nilai dari iterasi yang selanjutnya. Kalau kita tadi X0 dan X1, maka yang titik yang di sini ini adalah X2. Sekarang nolnya hilang menjadi X1 dan X2. Nah, kemudian sama caranya untuk iterasi selanjutnya. Di sini kita tahu nilai dari fx1, ini nilai dari x2. Dari x1 di sini fx1 menuju fx2. Ternyata dia perpotongan di sumbu x-nya di titik ini. Nah, ini adalah x3. Demikian selanjutnya. Nah, X3, maka kita pakai X2 dan X3 untuk mencari X4. Caranya X3 ini kita tarik garis di sini ketemu fx3, kemudian dari fx2 dan fx3 kita tarik garis lagi. Ini saya gambar ya. Sini ya fx. Ini juga amat kita nggak usah. Nah, demikian seterusnya. Ini kita tarik garis dari sini ke sini, ketemu titik yang sini, ya kan? Sumbu x ini menjadi x4 dan seterusnya. Oke. Ini suara saya masih terdengar? Masih, Pak. Oke. Pak. Intinya seperti itu prinsipnya. Kemudian untuk rumusnya, ya, karena kita sini kali busur, itu kita menggunakan ini segitiga ABC, kita sandingkan dengan segitiga DEA. Dapatnya dari gambar ini. ABC segitiga kecil ini kita samakan dengan DEA. Nah, di sini kita punya rumus seperti ini. Fx1 min fx0 per x1 min x0. Ya, untuk segitiga DEA di sini, maka fx2 di sini harusnya fx2 ya. Kita coba lengkapi.
dan di sini X2 ini X2 karena nilainya 0, X2 dan Fx2 nilainya 0, menjadi seperti ini. Untuk sigma di sini adalah selisih antara X1 dan X2. Di sini kita peroleh nilai dari nilai dari delta ini sigma atau delta ya? Ini nilainya min Fx1 dikali dengan X1 min X0 per Fx1. Karena ini adalah selisih dari X1 dan X2, maka kita bisa nyatakan seperti ini. Ya, X2 sama dengan X1 minus Fx1 dikali dengan ini. Nah, ini untuk menghitung untuk iterasi ke-2, 3, dan seterusnya. Nah, ini rumus untuk menghitung iterasinya untuk metode second. Yang ketat dengan nilai baru xn plus 1 menggantikan xn dan nilai xn menggantikan xn min 1. Ya. Tapi di sini ada kalanya kedua nilai ini nilainya sama atau kemungkinannya salah. Nah, itu untuk metode second. Bedaannya hanya pada rumusnya. Cari iterasi berikutnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pertanyaan? Suara saya hilang ya? Tidak, Pak. Belum ada. Oke. Kalau sudah jelas, ini saya akhiri ya. Ada pertanyaan? Jadi intinya untuk metode itu, ya, untuk metode Newton-Raphson dan metode second yang kita bahas hari ini, kita hanya memerlukan satu nilai, yaitu X0. Ya, setelah tahu X0, kemudian kita untuk metode Newton-Raphson, kita langsung bisa mencari X1, X2, S3, dan seterusnya sampai nilainya konvergen. Tapi di situ untuk Newton-Raphson, kita harus tahu turunan, karena rumusnya ada turunannya. Ya, untuk tekan, itu kita menentukan X0 dan X1. Nah, itu baru bisa menghitung X2, X3, X4, dan seterusnya. Itu dua metode yang kita bahas. Mungkin kalian bisa cari-cari ya di internet contoh-contoh. Kalian bisa coba mengerjakan di Excel mungkin untuk metode second
atau Newton Raphson. Ini saya nggak ngasih tugas. Silakan kalian belajar sendiri untuk dua metode ini. Siapa tahu nanti di UTS par ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, ya, akhiri. Bagaimana? Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhir ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Iya. Kita ketemu lagi minggu depan UTS ya. Jangan lupa semuanya hadir untuk UTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.